warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Keajaiban selalu ada untuk kita yang optimis dan kreatif. Tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih. Yang terhormat, Kepala SMK Negeri 1 Pelitang 3, Bapak Sabto Agung Nugroho, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen. Yang kami hormati, Wakil Kepala SMK Negeri 1 Pelitang 3. Yang kami hormati, Bapak Ibu Ketua Jurusan SMK Negeri 1 Pelitang 3, ada Bapak Kaprodi. Dari Multimedia, Bapak Indra SPD. Kemudian Ketua Jurusan Akuntansi, Ibu Heni Wijiningsih. Dan yang kami hormati dan sangat kami banggakan, Bapak Ibu Guru serta wakil kelas serta wali kelas SMK Negeri 1 Pelitang 3. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini Rabu 12 Januari 2020, kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi program guru penggerak SMK Negeri 1 Pelitang 3. Untuk mengawali pembukaan acara pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, mohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya sambutan dan paparan tentang guru penggerak pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Kepala SMK Negeri 1 Pelitang 3, Bapak Sabto Agung Nugroho, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mengikuti materi akan kita bagi menjadi 2 sesi, 20 menit pertama, modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 tentang nilai peran guru penggerak. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Dewi Handayani, Sarjana Pendidikan. Baik, langsung saja kepada Ibu Dewi Handayani, disilakan. Jadi ada 2 modul yang disampaikan. Yang pertama tentang filosofi KHD, kemudian yang kedua terkait tentang nilai dan peran guru penggerak. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk lepas masker ya. Mohon izin Bapak Kepala SMK Negeri 1 Pelitang 3, Bapak Ibu Wakil dan Bapak Ibu Wali kelas. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi modul 1 dengan tema Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara dan materi 1.2 yaitu tema Nilai dan Peran Guru Penggerak. Untuk materi 1.3 Visi Guru Penggerak dan 1.4 tentang budaya positif sekolah akan disampaikan oleh Ibu Tuti Isyanti. Modul 1.1 mengenai filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran itu berbeda. Kalau pengajaran itu berada dalam pendidikan, di mana pengajaran itu merupakan suatu proses pendidikan, di mana seorang guru memberikan ilmu dan faidah untuk kecakapan hidup anak. Sedangkan kalau pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntut. Jadi bukan menuntut tapi menuntut. Adapun tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai anggota manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu kemudian karena tadi menuntut, jadi tugas pendidik di sini adalah menuntut tumbuh kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kenapa bukan dasarnya? Karena ini sesuai ada teori tabula rasa. Nah, di sini anak dipandang bukan berdasarkan teori tabula rasa. Anak bukan kertas kosong. Kalau teori tabula rasa mengungkapkan bahwa anak itu diibaratkan kertas kosong yang terserah mau dilukis seperti apa. Tapi di sini anak itu sudah sejak lahir dianggap memiliki kekuatan kodrat yang tapi masih samar-samar. Nah, disinilah tugas guru, yaitu tujuan pendidikan ialah menuntut, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar tadi agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, inspirasi pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk pendidikan saat ini kurang lebih itu ada 3. Yang pertama, pendidikan berfokus pada karakter mulia anak, tidak hanya membentuk intelektual tadi, tetapi membentuk anak-anak Indonesia sebagai pembelajar sepanjang hayat dan menjadi profil pelajar Pancasila. Yang kedua, Merdeka Belajar itu memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk meningkatkan kualitas belajar siswa melalui peraturan yang tidak mengikat dan mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan proses belajar anak sesuai dengan karakteristik sekolah dan daerah. Nah, nanti untuk peraturan-peraturan yang tidak mengikat akan dibahas dalam modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Yang kemudian ketiga yaitu Merdeka Belajar, yaitu mengamanahkan kepada siswa. Merdeka Belajar mengamanahkan kepada siswa, guru dan kepala sekolah untuk menentukan proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam hal ini untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, terutama pengembangan karakter siswa, penguatan literasi maupun penguatan numerasi. Itu. Nah, setelah kita mempelajari mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, selanjutnya kita akan melihat tentang peran dan nilai guru penggerak. Peran dan nilai guru penggerak yang paling mendasar adalah mensukseskan program pemerintah tentang Merdeka Belajar dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, bentuk pembelajarannya di dalam kelas itu sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Nah, nilai dan peran guru penggerak ini ada 5, menjadi pembimbing pembelajaran, menggerakkan komunitas dan praktisi, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi guru lain, dan berpihak pada murid. Nah, kita akan melihat profil pelajar Pancasila. Dari mana sumbernya profil pelajar Pancasila? Ini berasal dari Merdeka Belajar yang merupakan cita-cita pendidikan di Indonesia, yang mana ini dikuatkan dalam tujuan pendidikan nasional
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana pendidikan diselenggarakan agar setiap individu menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Itu semua arahnya menjadi profil pelajar Pancasila yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, kemudian berkebinekaan global, berpikir kritis, kreatif, gotong royong. Sekian dari saya materi modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan modul 1.3 dan 1.4 tentang budaya positif sekolah. Terima kasih kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih Bu Dewi Handayani telah menyampaikan materi dengan baik dan insya Allah lengkap. Semoga semua materi yang disampaikan oleh Ibu Dewi Handayani dapat terpatri di kita dan dapat teraplikasikan dalam aksi nyata kita. Lanjut untuk sesi kedua. Sesi kedua 20 menit berikutnya kami sampaikan modul 1.3 tentang visi guru penggerak dan 1.4 tentang budaya positif oleh Ibu Titik Rusyanti MPD. Itu merumuskan tujuan untuk mencapai menumbuhkan profil pelajar Pancasila, kemudian melalui proses belajar dengan paradigma inquiry apresiatif, menggunakan model manajemen perubahan Bagja. Agak ribet ya Bapak Ibu, ini teori banget, ini sangat teori, tapi kita perlu sampaikan sedikit saja terkait tentang visi. Jadi Bapak Ibu, di sini tugas kita bersama SMK ini wajib mengimplementasikan pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila dalam visi kita, seperti itu. Nah, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi contoh konkret yang sudah di posting Bu Dewi juga sudah muncul nih. Nah, ini kalau tadi apa itu Bagja? Bagja itu sebetulnya singkatan yang untuk mempermudah ya. Nah, Bagja di sini sebetulnya untuk mengangkat, jadi mengukur. Bapak Ibu, sebelum kita buat visi, itu kita harus mengukur seberapa besar kekuatan yang kita miliki. Ya, nah seperti yang ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah, kita wajib membuat analisis SWOT gitu ya. Nah, tapi kalau di sini yang lebih kita angkat adalah kekuatan dan hal baik. Kemudian kita cari solusi ini seperti apa. Jadi sebagai upaya mewujudkan visi murid di masa depan, sedikit mereview, mengulang. Saya yakin Bapak Ibu kita semua sudah membaca, tiap hari ada terpampang di depan pagar ya, visi SMK Negeri 1 Belitang 3. Terwujudnya lulusan SMK yang cerdas, berakhlak mulia, dan terampil dalam kompetensi. Seperti itu. Insya Allah sudah hafal protokol ya Bapak Ibu ya. Terwujudkah dengan konsep kita, dengan budaya positif kita? Insya Allah, itulah harapan kita. Ya, nah ini sama seperti yang awal. Ini boleh mengutip katanya Pak KHD. Bapak Ibu, pendidik itu kayak petani. Setuju nggak? Awal mulanya saya tadinya, kok petani ya gitu ya, kok petani gitu. Tapi ternyata setelah kita telah betul, kita nggak bisa merubah kodratnya si anak nih, gitu kan? Kita cuma bisa bantu gimana caranya dia menghidupkan apa positifnya dari dia. Betul? Kelebihan apa yang dia punya? Jadi jangan gali kelemahannya, gali kelebihannya. Seperti itu. Sepakat Bapak Ibu? Oke. Nah ini harapannya, ini entry point dari budaya positif yang akan kita bahas. Nanti cerita selalu sebentar saja. Di sini ada paradigma, perubahan paradigma, kemudian disiplin, kemudian yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu.
Tadi saya sempat ngobrol sebentar di sebelum forum ini dimulai. Jadi Bapak Ibu, merubah paradigma yang lama, ya Bapak Ibu ya. Kalau boleh digambarkan, menganalogikannya adalah sebuah genggaman. Bapak Ibu, genggaman ini di dalamnya ada harta karun atau hal yang paling berharga dan nggak boleh orang lain dapat. Pasti akan kita pertahankan, betul Bapak Ibu? Mau dirayu, mau diapain, apapun yang terjadi deh. Nah ini konsepnya sama, merubah paradigma itu arahannya juga seperti itu. Jadi butuh waktu, tenaga, dan pemikiran yang ekstra untuk mengajak yuk hijrah, yuk berubah seperti itu. Nah ini nanti sedikit-sedikit akan menyentuh nih bagaimana banyak hal-hal yang mungkin di luar nalar ya. Kalau di K13 dulu kita sempat disibukkan dengan administrasi sekolah. Nah, kalau di sini ini lebih luar biasa lagi. Bapak Ibu guru nanti tidak boleh ada suara tinggi ketika anak-anak bermasalah. Seperti itu Pak Riz. Ternyata. Iya. Nah, ini sama-sama saya sendiri jujur pribadi belum dapat melaksanakan itu, tapi sama-sama ayo bertahap kita buat komitmen. Karena orang-orang yang berani buat komitmen ya berarti siap berubah diri. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, boleh. Ini ilusi kontrol, nanti Bapak Ibu boleh pelajari ini. Saya tidak akan mengulas ini. Ilusi kontrol ini adalah yang kebiasaan kita lakukan nih. Contoh, guru tuh biasa banget kontrol. Kamu harus ini didikte. Itu saya pribadi pernah melakukan itu dan sering bahkan. Ya, tanpa saya sadari, saya mendikte ini si anak nih. Gitu seperti itu salah satunya. Nah, di sini nih antara perubahan stimulus respon dan teori kontrol. Bapak Ibu lagi-lagi ngomongin teori ya. Kita lihat. Kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira di teori kontrolnya seperti apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Jadi Bapak Ibu kalau biasanya kita pengennya kan kita terus yang mengerti, betul? Nah, di sini harapannya coba gantian kita yang memposisikan di posisi mereka. Seperti itu. Jadi harapannya seperti itu, kita balik. Di sini memang anak-anak betul-betul sangat mulia kalau di sini. Ya, sanggup Bapak Ibu, kita coba bersama-sama. Boleh next. Ya, berikutnya adalah disiplin. Ini sudah masuk yang ketiga. Disiplin ini lagi-lagi kita kenal berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Yuk, ini juga kita belajar mendisiplinkan diri ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid. Kita lihat, disiplin dari membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Jadi bahasa kasarnya memaksa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Next. Oke, kita lihat teori motivasi perilaku manusia. Nah ini juga nih, ini masih mengupas teori. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini ada motivasi eksternal, kemudian ada itu yang atas ada internal dan eksternal seperti itu ya. Baik, secara detail nanti materinya kita share. Kita tidak akan bahas nih. Kita akan lebih ke aksi realnya. Baik, nah ini Bapak Ibu kalau boleh menggambarkan kembali. Jadi Bapak Ibu bagaimana sih menghidupkan atau mengimplementasikan budaya positif? Nah ini ternyata budaya positif itu boleh nggak kalau saya bilang karena kita di SMK, ternyata budaya positif itu sama dengan budaya industri. Boleh Bapak Ibu? Ya ternyata budaya industri setelah kita amati itu hampir sama. 11-12 perintahnya seperti itu. Ya, jadi setelah kita menghidupkan budaya positif, maka akan menghasilkan aksi nyata di sekolah. Realnya seperti apa sih? Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di depan kita ini ada contoh kesepakatan kelas. Sangat sederhana sekali, tapi ini wajib kita jalankan. Nah, di sini ada kesepakatan kelas.
1, 2, 3. Ada contoh 1, 2, dan 3. Bapak Ibu yang paling ideal menurut Bapak Ibu yang mana sih? A. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Salah satu poinnya ya. Oh ada dua, hanya dua. Yang satunya pengingat. Yang mana yang paling ideal Bapak Ibu? Belum ada ideal, dua-duanya gitu ya. Ya, baik yang menyempurnakan ini adalah Bapak Ibu dan siswanya Bapak Ibu nanti. Ya, keluar dari sini, selesai dari sini, begitu masuk tugas Bapak Ibu wali kelas adalah mengkonsep dan merumuskan bersama-sama peserta didiknya untuk menyusun keyakinan kelas bersama seperti itu, dan wajib disepakati oleh siswa-siswinya. Bapak Ibu, setelah terbentuk dari semua wali kelas, itu akan kita jadikan pedoman. Ini loh pedoman yang ada di SMK, kita kumpulkan, kita inventarisir nanti ya. Kita kumpulkan ini jadi aturan main di SMK. Rule-nya, keyakinannya seperti ini. Begitu. Ya Bapak Ibu ya. Ini nanti untuk contoh detailnya sama. Nah ini ada linknya. Bapak Ibu itu insya Allah sudah linknya kita, kontrak belajar seperti apa. Nanti kalau sudah nggak sibuk silakan beronline kontrak belajar di 0106 dan berikutnya. Kita berharap seperti itu. Bapak Ibu boleh perhatikan di belakangnya ada rak buku. Nah kami berharap sama-sama yuk kita berliterasi bareng-bareng, pojok literasi. Kemudian di atasnya lagi yuk next Pak. Nah, ya harusnya dibuang ya Pak. Nah yang paling nah ini Pak maksudnya karena segini. Yang ini maksudnya. Nah kami berharap nanti ada seperti ini Bapak Ibu ya. Ini kemarin budgetnya boleh disesuaikan kreasi anak-anak SMK mau bisa Iman sambil bersih selesai kayaknya. Ya, nah itu di atasnya ada profil belajar Pancasila, saya berharap semuanya di kelas ada ya Bapak Ibu ya. Nah nanti bareng-bareng deh dibuatnya. Berikutnya, yuk. Berikutnya next Mbak. Ini contoh juga sih di itu udah kesepakatannya. Tunggu giliran Anda ketika ngomong itu papan ya, papan. Bu, Bapak Ibu kalau papan wajib ada nanti info ke Sapras. Nah kemudian ini nih Bu. Ini kenapa kita bilang budaya positif 11-12 sama budaya industri. Ini minimal dikembalikan lagi. Saya berharap sapunya lebih dari 2 ya Bu Dewi ya. Nanti boleh dipanjangin nggak apa-apa. Seperti itu ya. Jadi kembalikan lagi pada tempatnya. Next. Oke. Nah itu papan. Papannya isinya apa saja? Jadwal pasti. Kemudian tuh piket kelas. Kemudian apa lagi Bu Dewi? Ini kontrak belajar ya tadi ya. Keyakinan kelas yang sudah dibuat nanti wajib ditempel ya Bapak Ibu ya di kelasnya ya. Terus apa lagi? Jadwal piket, kesepakatan kelas guru mapel, terus juga ada jadwal upacara seperti itu. Terus diminta juga ini setiap kelas itu bikin berusaha untuk mendata aset yang dimiliki oleh kelas tersebut. Jadi misalnya kursinya ada berapa, mejanya ada berapa. Baiklah, Bapak Ibu yang hadir dalam kegiatan guru penggerak. Berikut ini adalah sebuah komitmen yang akan kita bentuk bersama-sama dari SMK Negeri 1 Blitar 3. Sebuah komitmen yang akan dimulai dari pimpinan SMK Negeri 1 Blitar 3, Bapak Kepala Sekolah Bapak Sato Agung Nugroho. Kepada Bapak dipersilakan. Lembar komitmen ini merupakan komitmen pelaksanaan budaya positif di SMK yang insya Allah akan kita laksanakan berikutnya Bapak Sutisno, Sarjana Pendidikan yang dapat kami antarkan sampai sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya selaku Master of Ceremonial dalam kegiatan ini diterusiati menghaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. SMK bisa, SMK hebat. SMK bisa hebat. Ya, guru bergerak, Indonesia maju. Marilah kita bergerak dan menggerakkan roda pendidikan.